Audio Jungle. Audio Jungle. Berani ungkap fakta. Pemirsa, wisata Situ Rawa Gede bisa menjadi rekomendasi tempat berlibur pasca Lebaran loh. Apalagi bagi pemirsa yang mencari destinasi wisata yang sejuk dengan pemandangan alam yang indah. Wisata Situ Rawa Gede yang terletak di Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dikelola oleh BUMDes yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk peluang usaha. Wisata Situ Rawa Gede menyediakan fasilitas yang lengkap diantaranya camping ground, penginapan, beberapa wahana, dan spot foto dan lainnya. Dengan harga murah, Anda sudah dapat menikmati berbagai fasilitas yang disediakan, dilengkapi view pemandangan alam yang indah dan suasana yang sejuk. Destinasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Salim. Saya sebagai Direktur BUMDes Sinar Makmur Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Mengenai Situ Rawa Gede ini destinasi hanya sebatas desa wisata dan atau dikelola oleh BUMDes Sinar Makmur disebut wisata alam. Jadi kita di sini hanya mengandalkan kealamiannya ya, seperti danau, pegunungan. Adapun wahana kita di sini nggak banyak, hanya seperti sepeda air atau perahu karet, kolam renang, terapi ikan, dan gazebo seperti itu. Untuk destinasi yang bisa dikunjungi oleh pengunjung. Untuk tiket masuk Haji seperti apa nih, Pak? Untuk tiket masuk, kita per satu orangnya itu dikenakan 25.000 per orang. Terus fasilitas apa yang didapat di dalam? Itu udah include semua. Include. Nah, kalau misalkan membayar 25.000 seperti gazebo, kolam renang, terapi ikan, yang belum itu hanya yang terpisah itu hanya sepeda air aja. Pak Haji, informasi yang didapat ini kan sekarang suasana yang mungkin di Rawa Gede ini ada satu wisata yang ada kelongsoran, itu seperti apa Pak Haji? Yang bisa diceritakan sedikit Pak Haji tentang kejadian longsor? Oke, boleh. Tentang kejadian longsor seperti yang sekarang terjadi ini ya, itu salah satu longsor dari tebing ya, dari tebing namanya Bukit Pasarean. Jadi Rawa Gede kena imbas ya, ketimpa longsor dari bukit tersebut. Itu di atas itu memang alih fungsi atau memang tempat sendiri atau tanah adat sendiri yang dibuat wisata Pak Haji? Kalau di atas itu salah satu tempat wisata adanya di lahan perhutani. Berarti alih fungsi ya? Salah satunya mungkin itu dikelola oleh salah satu pihak swasta ya, tempat camping ground dan ada penginapan seperti itu. Kalau dilihat sudah berapa lama Pak Haji itu dibangun Pak Haji? Kurang lebih sekitar 2 tahun. 2 tahun sudah berjalan. Ya. Pak Haji, ini tentang pengunjung di Hari Raya Idul Fitri ini sudah mencapai berapa persen yang datang di Rawa Gede Pak Haji? Kalau kita bandingkan dengan bulan-bulan biasa ya, ini rata-rata di atas 50%. 50% ya? Jadi lebih meningkat gitu. Misalkan seperti bulan biasa ada 100, sekarang 200. Alhamdulillah. Jadi pengunjung untuk tiket sudah ada berapa tiket yang sudah terjual ini? Kurang lebih untuk hari ini diperkirakan sekitar 700-an sih, belum begitu banyak. Karena apa? Karena yang berkunjung ke sini kebanyakan warga masyarakat di sini tanpa ada pungutan. Kita yang kena tiket itu orang luar selain Desa Sirnajaya. Ini dibuka dari mulai hari apa Pak Haji? Kita Setelah Idul Fitri? dibuka hari kedua Idul Fitri. Berarti hari Selasa ya? Hari Selasa. Namun kalau untuk wisata yang di Rawa Gede sampai jam berapa ini tutupnya nih? Kalau untuk di Rawa Gede ini 24 jam karena pengunjung ada yang camping.
takutnya misalkan datang dari jauh-jauh ke sini ternyata udah tutup, kasihan juga. Tapi untuk wahana, berapa wahana yang ada di Rawagede? Wahana ya salah satunya yang saya tadi bilang ya, sepeda air, Iya. perahu karet, jembatan apung, gazebo, terapi ikan, kolam renang, dan tempat selfie. Pak Haji, apa harapan dari Pak Haji sendiri untuk Rawagede, Pak Haji? Harapan saya sebagai ketua BUMDes ya yang mengelola Situ Rawagede ini, kedepannya ingin bahwa Situ Rawagede ini banyak pengunjungnya dan menjaga kealamiannya, karena salah satunya mungkin wisata-wisata buatan itu udah banyak yang lebih aheng, yang lebih bagus, yang lebih mewah, tapi kita di sini mempertahankan untuk kealamiannya, karena memang kita mengelola Situ Rawagede itu situ alami, bukan situ buatan, seperti itu. Adapun masalah dukungan dari pemerintah, dari dinas, saya mohon dukungan untuk melihat potensi yang memang ada di Desa Sirinajaya, yaitu Situ Rawagede atau bisa dibilang agrowisata kopi Rawagede ini. Pak Haji, sudah berapa tahun ini Rawagede ini dikelola, Pak Haji? Saya mengelola Situ Rawagede ini sudah 6 tahun. 6 tahun berjalan. Sudah berjalan. Terus apa saja Pak Haji bantuan dari pemerintah setempat? Dari mana aja kira-kira bantuan yang ada? Bantuan yang lebih utama yang saya rasakan dengan teman-teman pengelola, salah satunya support dari pemerintah desa, alhamdulillah mendukung untuk berjalannya pengelolaan Situ Rawagede ini. Dan kedua dari Kementerian Desa, kan gitu ya. Salah satunya bangunan aula ini nih, dari bantuan dari beliau, dari Kementerian Desa, terus dari Dinas Pariwisata seperti sekretariat, dan dari DPMD membantu untuk mengembangkan secara pemberdayaan dan lainnya. Kendala apa aja Pak Haji yang dihadapi selama Pak Haji mengelola Situ Gede ini, Pak? Kendala saya untuk pengelolaan ini salah satunya yaitu untuk penetapan sepadan ya, sampai saat ini belum terrealisasi. Dan kendala yang paling utama lagi untuk di lapangan, terutama saya sendiri, bahwa SDM-nya masih rendah. Intinya salah satunya itu. Kalau dukungan dari pemerintah setempat ya alhamdulillah, dukungan dari masyarakat ya alhamdulillah. Karena salah satunya beliau ikut berkecimpung kerja dan bikin warung di sini tanpa ada pungutan dari pihak saya sebagai pengelola yang punya warung, tidak ada pungutan. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama. Pada 2 Maret 2025 lalu, terjadi longsor pada tebing dengan ketinggian 150 meter di wilayah Situ Rawagede. Pada peristiwa tersebut, tidak ada korban jiwa, namun longsoran tebing berdampak pada area camping ground Situ Rawagede. Menurut informasi, longsor tersebut akibat dari curah hujan tinggi yang mengguyur Bogor kemarin. Namun selain itu, di atas tebing tersebut ada wisata yang diduga menjadi faktor penyebab longsor tersebut. Wisata tersebut adalah Curug Cidulang Kayangan, pemilik bernama Arifin. Letaknya yang menjadi sorotan, berada di atas gunung dapat membahayakan para pengunjung dan dapat merusak ekosistem. Tak hanya itu, wisata Curug Cidulang Kayangan berada di wilayah perhutani. Lantas siapakah instansi maupun pejabat yang memberikan izin kepada pelaku usaha tersebut? Kepada pemerintah pusat, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk melakukan pemeriksaan dengan adanya aktivitas pelaku usaha yang memanfaatkan daripada lokasi tersebut, karena berakibat hutan menjadi gundul yang dapat merusak ekosistem dan terjadinya bencana longsor membahayakan para wisatawan maupun masyarakat setempat. Kepada Bupati Bogor Rudi Susmanto dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk bertindak tegas kepada pelaku usaha maupun pejabat yang sudah memberikan izin.
kepada wisata yang diduga telah menyalahi aturan. Dari Bogor, Jawa Barat, Adi Gusaputra TV3 Indonesia melaporkan.